Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak. Selamat sore. Kita kembali lagi di Gerbang Mudigu Podcast, Gerakan Membangun Mutu Pendidikan Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, bersama saya Kitri Dwi Handayani yang akan membersamai podcast bincang-bincang kali ini dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu sosok inspiratif, yaitu Bapak Kepala SMPN 2 Mandirencang, Bapak Dr. Arianto MPD, sekaligus Bapak Kepala Sekolah SMP Inspiratif ya Bapak. Betul sekali. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Selamat sore Bapak, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di acara podcast Bincang-Bincang Distikbud ini. Ya Bapak, kita mungkin langsung saja ya Bapak ya. Berkaitan dengan inspirasi perjalanan menjadi kepala sekolah berprestasi nih Bapak. Boleh flashback sedikit. Dulu motivasi Bapak apa nih sampai bisa terjun kepada dunia pendidikan, akhirnya menjadi kepala sekolah? Kalau boleh tahu. Terima kasih, namun sebelumnya mohon maaf kalau disebut narasumber mungkin ogah beraktif. Mungkin lebih tepatnya narasharing saja. Narasharing, boleh. Sharing berbagi itu indah katanya. Siap. Pertanyaan yang mendasar itu bagi saya sebetulnya, pertama saya melihat bahwa konsep pendidikan itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi dengan kualitas sumber daya manusia tentu kita bisa membangun apa saja aspek kehidupan didasari oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu dari dulu, dari sejak SD, saya memang bercita-cita jadi guru. Begitu dari SD. Jadi dari SD karena melihat sosok-sosok guru panutan saya itu luar biasa, memberikan kesempatan khusus kepada saya, dimuliakan, diberi penghargaan. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi saya dapat semacam mungkin beasiswa, mungkin kalau hadiah sudah umum barangkali. Bahkan ada yang terngiang-ngiang di saya itu pernah saya disebut sebagai bintang pelajar. Masya Allah. Itu luar biasa. Kapan itu Pak? Itu dari SD. Juara bertahan, bintang pelajar dan jadi sepertinya itu juga menginspirasi bahwa penghargaan terhadap pendidikan itu luar biasa. Sehingga begitu saya lulus SD, melanjutkan ke SLTP, tepatnya di FTS, kemudian melanjutkan lagi ke SPG untuk keguruan, melanjutkan lagi ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, STKIP Kuningan sebenarnya sekarang jadi Uniku. Karena cita-cita saya jadi guru gitu. Ya. Jenjang S2 juga masih berhubungan dengan pendidikan. Jadi saya mengambil master pendidikan dengan konsentrasi media pembelajaran, dan S3 juga meskipun bukan kependidikan, tapi disertasi saya padukan antara sastra dengan pendidikan. Itu masih korelasinya gitu. Jadi memang ini apa ya, ada sosok-sosok inspiratif ya, dalam kehidupan saya. Masya Allah, ya. Nah pada tahun 97 saya diangkat jadi pegawai negeri sipil CPNS namanya di daerah Cidahu. 4 tahun di sana saya beralih tugas ke SMP 2 Kadugede. Di sana hampir 15 tahun saya
kiprah dalam dunia pendidikan sebagai praktisi. Pada tahun 2013 ternyata saya diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah. 2013. Iya, 2013. Alhamdulillah lulus. Dan 2016, hampir 3 tahun saya baru saya diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada waktu itu. Dan saya ditempatkan di daerah selatan Kuningan, tepatnya di SMP Negeri 1 Subang. Oh, Subang. Itu perjalanan sampai saya diangkat jadi kepala sekolah. 2016 ya? 2016, Maret 2016. Berarti sekarang sudah hampir berapa tahun Pak? Hampir jadi kepala sekolah? 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berpindah-pindah. Oh gitu. Sudah berapa sekolah berarti Pak? Kalau untuk memimpin kepala sekolah, SMP Negeri 1 Subang, SMP 2 Ciawi, Gebang, kemudian PLT di SMP Negeri 1 Luragung, berpindah tugas ke SMP Negeri 2 Mandirancan, juga pernah PLT di SMP Negeri 2 Kramat Mulia. Jadi 5 sekolah sudah. 5 sekolah, ya. Berarti kan kalau setiap sekolah itu kan pasti memiliki karakteristik berbeda ya Pak ya, berbeda-beda. Nah kalau begitu apa itu Pak tantangannya gitu ketika menjadi kepala sekolah? Luar biasa, memang bervariasi gitu ya, bervariasi. Pernah juga di salah satu sekolah kami tertantang untuk mengubah budaya sekolah supaya dapat diterima oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan kita. Kebetulan karakteristik sekolah itu dekat dengan permukiman. Oleh karena itu, sekolah yang karakteristiknya seperti itu pasti baik buruknya itu kelihatan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ini harus ada gerakan tertentu, program tertentu yang bisa memberikan kepercayaan lebih kuat kepada masyarakat. Ya, dari SDM-nya kita tingkatkan, budaya sekolahnya kita bangun, karena yang namanya dekat dengan permukiman tentu itu jadi sorotan. Mungkin ada teman kita yang ngajar karena jam mengajarnya di tengah, tidak jadi masalah sebetulnya gitu ya misalnya, tapi kelihatannya itu juga dipandang oleh masyarakat. Jadi guru atau tenaga kependidikannya datangnya siang dan sebagainya. Apalagi sekarang kan sudah absen itu sudah menggunakan aplikasi tertentu, jadi harus melihat itu tantangan yang agak berat pada waktu itu untuk mengembalikan performa sekolah yang dapat dijadikan standar bahwa layak untuk dipercaya gitu. Jadi itu salah satu tantangan budaya, jadi budaya sekolah yang harus ditingkatkan. Betul. Nah, kemudian ini masalah misi Bapak, visi dan misi Bapak sebagai kepala sekolah. Kalau boleh di-sharingkan apa nih Pak, kalau boleh tahu? Pada dasarnya saya punya keyakinan dari ajaran saya sebagai orang Islam bahwa khairun nas anfa'ul linnas gitu. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat atau bisa bermakna kepada orang lain gitu. Termasuk juga dalam bidang pendidikan. Jadi visi kita dalam hal pendidikan itu, visi kita harus menjangkau bagaimana layanan pendidikan itu menyentuh masyarakat. Betul. Kemudian tentu kalau outcome-nya harus sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu di SMP terakhir sekarang yang saya pimpin,
kita membangun visi atau menguatkan visi yang sudah ada sebetulnya gitu, karena saya dan teman-teman menganalisis visi itu masih tetap relevan pada waktu saya di sana di SMP Negeri 2 Madinah. Hanya karena rumusan visi itu sedemikian panjang, maka warga sekolah, apalagi masyarakat, kurang mengenal visi itu, jadi tidak familiar. Makanya pada waktu saya datang ke sana, saya simplifikasi, jadi disederhanakan visinya menjadi sebuah akronim. Ya, saya melihat ada 3 variabel yang dulu rumusannya panjang gitu, tapi kita simplifikasikan, sederhanakan menjadi sebuah, bahkan sekarang menjadi sebuah jargon di SMP Negeri 2 Madinah, yaitu visinya bersinar. Bersinar. Gitu, apa itu Pak bersinar? Ya, awalnya kan rumusannya panjang, jadi bersinar itu sebetulnya visi kita itu adalah mewujudkan atau menciptakan peserta didik yang bersih, berprestasi, dan agamais religius. Nah, disingkatlah, diakronimkan menjadi bersinar. Bersinar itu pertama secara literal punya makna sesuatu yang memiliki cahaya gitu ya. Ya, secara filosofis pendidikan, bersinar itu adalah memberikan pencerahan kepada pengguna jasa pendidikan dengan dasar-dasar nilai logika, etika, dan estetika melalui menu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi 4 dimensi itu kita jadikan menu sehari-hari peserta didik kita supaya bersinar gitu. Secara institusional, makna institusional bahwa sesuai dengan tujuan bangsa kita. Jadi lembaga kita harus mampu memberikan pencerahan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Seperti itu kira-kira. Dan itu mungkin di antara sekian sekolah yang visinya diketahui bukan hanya di lingkungan warga sekolah, ya guru, peserta didik, tenaga pendidikan, juga masyarakat dan orang tua tahu ketika kita menyebutkan bertemu dalam suatu rapat atau pertemuan tertentu, kita sudah menjadi bagian familiar jargon kita. SMP Negeri 2 Madinah bersinar. Masya Allah, keren Pak. Dan jadi doa juga tetap bersinar. Ya Pak, amin Pak. Karena memang visi misi itu ya itu tadi ya, seperti yang Bapak katakan, memang seluruh stakeholder di sekolah itu harus tahu. Dan caranya disimplifikasi dengan pendekatan SMART. SMART itu adalah simple, mudah diingat, kemudian manageable, mudah dikelola. 3 variabel itu mudah dikelola, insya Allah. Dan kemudian manageable, manageable dapat dikelola, acceptable dapat diukur gitu ya, dapat diukur, dapat dilaksanakan, reality sesuai dengan konteks karakteristik sekolah itu sendiri, di mana letak geografisnya, kemudian karakteristik siswanya, karakteristik pendidik dan tenaga kependidikannya, dan sebagainya, dan terakhir time bound, ada periode waktu yang harus diukur sampai sejauh mana melalui tujuan-tujuan sekolah yang ada itu. Luar biasa sekali Bapak. Ya, itu tentang visi misi ya Bapak. Nah, sekarang ini ya Bapak ya. Bapak sebagai kepala sekolah nih, sebagai pemangku kebijakan kita yang memiliki kewenangan, bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif gitu Pak, di sekolah Bapak yang inovatif, kondusif seperti itu, yang tentu saja yang berdampak pada murid gitu Pak? Iya, saya termasuk orang yang juga mungkin akademis ya, karena pendidikan saya gitu.
Jadi tidak lepas dari prinsip, dalil, teori dan semua yang saya gunakan. Yang pertama, bahwa lingkungan yang kondusif di satuan pendidikan saya tidak lepas dari implementasi filosofis Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Bahwa pendidikan itu konsepnya dari sisi kepemimpinan ya, itu harus tinggal sosong tulur. Jadi sebelum orang lain, sebelum guru, sebelum anak, ketika misalnya disuruh membaca, saya dulu gitu. Jadi ada keteladanan, ya keteladanan. Yang kedua, ingmadio mangun karso. Jadi di tengah-tengah kita membangun kekuatan. Sebab dalam konteks dunia pendidikan dan pembelajaran ada yang disebut dengan transformation skill. Jadi keterampilan menguatkan. Ya, salah satunya keterampilan menguatkan itu ada yang disebut dengan proximity reinforcement. Hadir di tengah-tengah itu akan memberikan penguatan tersendiri. Gitu. Kalau misalnya guru beda, guru misalnya yang hadir dengan yang tidak hadir. Kita juga sama, pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat memberi kekuatan tertentu dalam konteks kepemimpinan instruksional, sehingga semakin jauh dari yang kita pimpin, maka kekuatannya akan semakin lemah. Sama dengan guru juga. Jadi guru masuk kelas misalnya, tapi diam saja di depan. Nah, bagaimana siswa yang di belakang itu melalui sentuhan emosional dan sebagainya seperti, jadi semakin dekat akan terjadi reinforcement, proximity reinforcement. Dikenal seperti itu kan. Yang kedua, yang ketiga itu tuturiannya jelas, mendorong teman-teman yang mungkin punya kekhawatiran, keraguan, dan ada hal yang mungkin yang perlu dilaksanakan, tapi kiranya mungkin perlu diberikan pencerahan dan sebagainya, didorong sedemikian rupa. Itu kan ada ketika pada tahun sekarang gitu, bulan Mei, teman-teman didorong untuk mengikuti kegiatan guru berprestasi. Nah, pada dasarnya karena itu adalah sepertinya agak berat menghadapi kompetitor lainnya. Nah, kami mendorong, ternyata dari kami itu 10 orang loh yang ikut. Iya, 10 orang ikut. Yang ikut. Dan salah satunya jadi guru prestasi. Itu ya, didorong oleh kita, kebermanfaatannya, menambah wawasan dan sebagainya. Yang kedua, dari teori yang saya gunakan dalam membangun kondusivitas sekolah supaya sekolah itu berjalan sesuai dengan harapan, saya menggunakan teori apa itu? Kramer itu, ya, penciptanya Kramer, luar biasa. Jadi teori itu, sebuah program itu harus ditinjau secara kapah itu komprehensif ya. Mulai dari kita membangun ko-inisiatif. Jadi kita bangun inisiasinya bersama. Tujuannya kita bangun bersama, programnya kita bangun bersama. Dari mana kebersamaan itu dilakukan? Dari co-sensing. Jadi co-sensing itu merasakan bersama gitu kan. Merasakan bersama, co-sensing. Jadi ko-inisiatif, menginisiasi bersama, co-sensing, co-creating, menciptakan bersama, dan terakhir co-evolving, mengembangkan bersama. Jadi membangun bersama, merasakan bersama, menciptakan bersama, dan mengembangkan bersama gitu. Benar-benar jadi ada kebersamaan gitu, kolaborasi dan bersamaan. Karena 2 luar biasa. Ya, jadi kita tidak bisa kita
membangun suatu organisasi dengan gaya budaya luar misalnya secara individual yang tercermin dalam budaya produk budayanya misalnya film Superman, Superman, Batman dan sebagainya. Yang man-man itu kan seorang bisa menyelesaikan masalah. Di kita itu budayanya budaya gotong royong kolaboratif. Maka yang dibangun adalah super team dengan menggunakan teori U itu. Teori U. Jadi itu ya Pak. Yang dipraktikkan oleh Bapak adalah trilogi dari filosofis Ki Hajar Dewantara tadi dan yang U itu ya Pak ya. Teori U. Saya baru tahu nih jadi belajar dari Bapak teori U itu ya. Ya baik Bapak, mungkin berkenaan nih dengan perjalanan inspiratif ya atau inspirasi menjadi kepala sekolah berprestasi. Tentunya banyak nih program-program inovatif gitu dari Bapak. Kalau boleh di-share gitu Pak, biar kita tahu apa aja tuh Pak. Mungkin inovatif atau tidak bergantung dari perspektif yang menilai ya. Cuma saya pada waktu itu dan harus kita ketahui bahwa di sekolah itu ada 4 kegiatannya. Satu 4 jenis kegiatan, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Jadi budaya kalau yang 3 mungkin sudah familiar pada umumnya kan budaya sekolah. Budaya sekolah itu ternyata di sekolah itu ada kegiatan, ada budaya yang tidak terdapat di intra, yang tidak terdapat di kokurikuler dan tidak terdapat di ekstra. Contoh kalau upacara ada tidak di intra? Enggak ada kan? Padahal itu untuk karakter. Nah, itu jadi budaya sekolah. Nah, inovasi yang kami, kalau itu disebut inovasi ya, inovasi yang kami bangun itu pertama ada di intrakurikuler. Nah itu kita semua inovasi, semua program itu pasti mengacu kepada misi, visi ya. Nah di visi yang 3 variabel itu bersih, berprestasi dan agamis religius itu yang namanya berprestasi. Bagaimana kita membuat lingkungan yang berprestasi itu, peserta didik yang berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi, guru yang berprestasi seperti apa? Seperti apa? Maka di intrakurikuler itu kami punya program pembelajaran bermutu melalui strategi ramuan gula batu. Ramuan gula batu. Apa itu Pak? Jadi penasaran nih. Ya, itu di intrakurikuler ya. Intrakurikuler itu satu ada strategi ramuan gula batu. Jadi berangkat dari pembelajaran bermutu itu, saya mengambil teori pembelajaran bermutu itu dari Yunus Abidin, bahwa pembelajaran bermutu adalah pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Kalau pembelajaran berorientasi pada tujuan pasti bermutu. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menggunakan metode pendekatan teknik yang relevan dan menggunakan penilaian yang akurat, terukur. Nah itu 4 prinsip itu. Itu pembelajaran bermutu. Nah dikembangkan oleh kita itu menjadi ramuan gula batu. Nah, sebetulnya itu ada filosofis loh. Kenapa gula batunya itu sebetulnya ada filosofis tentang pendidikan. Itu cerita atau kisahnya seorang murid dan guru di Cina. Di Cina. Gimana tuh Pak? Ceritanya dulu sebelum gula batu ya. Biar tahu Pak. Ya, jadi dalam cerita dalam kisah itu disebutkan ada seorang murid yang sudah sekian tahun mengabdi bersama gurunya gitu. Hanya ketika dia melalui perjalanan belajar dengan gurunya itu, dia bertanya, guru, bagaimana supaya saya ketika di masyarakat itu hidup sukses sesuai dengan diterima oleh masyarakat. Kompetensi saya itu seperti apa?
Nah, si guru itu tidak menjawab, hanya dia mengambil sebongkah batu ya, kemudian dia menjerang air dan batunya itu dimasukkan ke jerangan air itu, air yang panas mendidih itu. Coba lihat, ketika apinya dimatikan, coba lihat apa yang kamu ketahui. Ternyata batunya kan masih tetap batu. Iya. Tetap batu. Airnya tidak berubah. Jadi itulah yang harus kamu hindari. Jadi dalam kehidupan itu jangan kepala batu seperti itu gitu. Jadi meskipun diproses dipanasan dan sebagainya nggak ada perubahan dan tidak mewarnai lingkungannya. Betul. Nah, itu satu. Lalu bagaimana, kata si murid itu? Nah, si guru mengambil lagi, karena di Cina itu ada musim salju ya, ambil salju, dimasukkan lagi ke dalam air yang mendidih itu. Coba lihat apa yang terjadi. Ternyata saljunya jadi melebur. Nah, jangan juga seperti itu, kata guru. Kalau dia cepat melebur berarti dia tidak punya pendirian. Iya, tidak punya pendirian. Jadi yang tadi keras, yang ini keras jadi lunak gitu. Jadi bergantung situasi. Jadi tidak punya pendirian itu kan. Lalu bagaimana? Dia mengambil telur. Dua telur, yang satu dipecahkan. Ternyata telur itu kan kalau dipecahkan yang mentah itu lunak ya. Nah, begitu dimasukkan ke dalam air panas, si telur yang satunya itu ketika sudah proses matang dibuka jadi keras. Juga kata gurunya itu jangan juga seperti itu. Nggak boleh juga. Karena apa? Lingkungan juga tidak berpengaruh dan tingkat kekerasannya juga masih dipertanyakan gitu. Kemudian mengambil apa itu yang wortel. Jadi sudah berapa kali di persoalan wortel juga. Ketika dimasukkan, wortel tadinya keras, ketika dimasukkan jadi lunak. Nah, jadi lunak. Itu juga kurang baik katanya. Lalu yang baik yang bagaimana? Yang baik itu adalah ambil dia gula batu. Dimasukkanlah ke dalam air yang mendidih itu. Nah, sekarang coba lihat. Setelah proses agak dingin, bagaimana pendapatmu katanya? Nah, itu katanya gula batunya hancur, melebur bersama airnya. Tapi airnya rasanya manis. Nah, itulah konsep pendidikan itu yang nanti di masyarakat, dia berani berkorban, meleburkan diri dengan keilmuannya untuk mewarnai lingkungannya. Dari sisi filosofis itu, saya jadikan konsep strategi ramuan gula batu. Nah, ramuan itu apa? Ramuan kan berarti racikan ya. Racikan. Gula batu adalah yang tadi yang bisa memberikan rasa manis. Itu sebetulnya raknya adalah pembelajaran bermutu. Ramuan pembelajaran bermutu dengan disingkat ramuan pembelajaran bermutu dengan. Ramuan itu disingkat pembelajaran bermutu dengan gula batu. Guru membuat laporan berkala setiap minggu. Menarik sekali Bapak ini. Jadi ramuan gula batu itu sebenarnya pembelajaran bermutu dengan guru melaporkan secara berkala setiap minggu. Apa yang dilaporkan? Iya, apa tuh Bang? Apa yang dilaporkan? Simplifikasi dari modul ajar atau RPP. Kalau modul ajar RPP kan panjang, mungkin
saya setiap hari untuk membaca itu. Nah, itu dipersingkat. Bapak Ibu guru melaporkan hanya 3 komponen. Satu tujuan, tadi pembelajaran bermutu adalah pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Nah, itu. 1 tujuan, 2 metode, 3 penilaian. Tidak usah yang rinci, tidak. Nah, dikirimkanlah ke kami, ke tim atau ke kepala sekolah katakanlah. Jadi tujuan pembelajaran minggu depan itu kalau misalnya kan pergantian tujuan atau materi itu per minggu kan? Iya. Jadi sebelum hari Sabtu itu teman-teman guru sudah berdialog dengan kami. Jadi mengirimkan tujuan, metode dan penilaian. WA. Nah, proses melaporkan atau berdialog dengan kami itu coba ketika dia kan pertama membaca modul ajar, tujuan di modul ajar ya. Itu hasil dari pengembangan sampean pembelajaran sampai dan sebagainya. Nah, ketika membaca dia sudah 1 kali membaca tujuan. Yang kedua mengetik ulang di WA ke saya, ke kami ya. Kalau mengetik menulis itu berarti membaca berapa kali? 2 kali. Nah, berarti sudah 3 kali. Dia sudah tiga kali menguasai tujuan. Nah, setelah ada dialog dan ternyata di dalam proses itu masih ada teman-teman yang mungkin ada yang belum paham tentang moral satunya. Setelah ada dialog, ada dialektika dengan kami bahwa itu oke untuk dan layak dijadikan tujuan dalam pembelajaran, kembalikan lagi. Nah, ketika dia di kelas, kami sudah memfasilitasi di papan tulis itu. Papan tulis itu dibagi 3 kelompok, 3 kolom. Ada kolom tujuan pembelajaran, ada kolom materi pembelajaran, ada kolom penilaian pembelajaran. Nah, ketika di kelas setelah dalam persepsi menyampaikan tujuan itu ditulis. Jadi yang sudah disepakati itu tujuan itu ditulis. Kalau menulis berarti sudah 2 kali membaca, jadi sudah 5 kan? Nah, 5 kali. Tulis dan itu tidak boleh dihapus sampai akhir pelajaran. Jadi siswa dan itu jadi motivasi siswa fokus pada tujuan gitu. Nah, ketika dalam proses tujuan itu disebutkan lagi. Jadi anak-anak di tujuan pertama misalnya, anak-anak mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu misalnya menyebutkan 5 tokoh. Nah, disebutkan lagi itu berarti berapa? Dan 6 kali. 6 kali itu guru menguasai berulang, jadi sudah jelas gitu. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berorientasi pada tujuan untuk mendukung pembelajaran bermutu. Betul. Dalam prosesnya tentu apa? Dalam prosesnya tentu prinsip-prinsip pelajaran sudah digunakan, diimplementasikan. Prinsip pembelajaran, metode pendekatan semuanya sudah jelas, termasuk penilaian. Dalam konteks peralihan tujuan juga disebutkan. Jadi tujuan pertama kita sudah dianggap dikuasai oleh peserta didik. Nah, untuk masuk ke tujuan kedua itu disebutkan lagi. Karena tujuan pertama berdasarkan hasil penilaian Bapak misalnya sudah tercapai. Mari kita lanjutkan pada tujuan yang kedua, yaitu menjelaskan, misalnya seperti itulah, sampai akhir. Sehingga anak itu fokus pada tujuan, dia tidak kemana-mana, tidak fokus itu. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran bermutu melalui strategi ramuan gula batu. Kami tim kepala sekolah ngeceknya gampang. Gimana tuh Pak ngecek? Ngeceknya tinggal istilah itu bertanya kepada siswa. Tadi pelajaran apa? Pelajaran A. Tujuan pembelajaran disampaikan begitu. Tujuan pembelajarannya apa? Disebutkan.
itu. Karena terpampang ya berarti Terpampang gitu. papan tulis. Ya dia Iya. kalau sebelumnya katanya nggak bisa anak itu bergantung bapak ibu gurunya mau kemana Iya, dan sebagainya, iya. seperti itu. Yang kedua di dalam intrakurikuler itu saya mengembangkan supervisi berbasis silaturahmi. Gimana tuh Pak? Yang itu sebetulnya isinya tetap itu. Jadi kalau sudah konsep pembelajarannya sudah didialektikan, didiskusikan dengan tim, paling tidak RPP atau modul ajar itu sudah 100% kan? Nilainya sudah 100, tinggal implementasikan. Iya, betul. Itulah konsep kami. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu guru tidak takut karena tujuannya sudah jelas, metodenya sudah disepakati dan sebagainya. Sehingga kalau ada yang menolak, saya kan biasanya supervisinya saya mau menggunakan silaturahmi. Siapa yang menolak silaturahmi? Gak mau mereka. Padahal silaturahmi itu adalah sarana interaksi dan tindak lanjut pembelajaran dengan menggunakan manajemen supervisi. Disingkat silaturahmi. Jadi akronim sebenarnya. Betul gitu. Betul itu. Sekali nih. Itu di Indra ya, di Indra. Iya. Ya, di Indra juga masih ada kami menggunakan manajemen kelas berbasis Natopin. Apa tuh Pak? Natopin. Manajemen kelas berbasis Natopin. Natopin itu singkatan juga. Singkatan. Natopin itu adalah nama tokoh pendidikan dan tokoh intelektual, disingkat Natopin. Natopin. Nama tokoh pendidikan dan intelektual. Nah, kami pada dasarnya itu berhubungan dengan literasi. Jadi untuk menguatkan literasi terhadap tokoh idola. Jadi jangan sampai tokoh idola orang luar negeri yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak tahu, tapi tokoh pendidikan yang membesarkan kita juga tidak tahu. Jadi kami bangun manajemen kelas berbasis Natopin. Setiap kelas wajib mendiskusikan, mencari tokoh idola pendidikan, ya, yang berjasa terhadap pendidikan. Setiap kelas itu. Jadi ada tokoh-tokoh pendidikan itu disepakati, kemudian dokumentasikan dalam bentuk kalau bahasa sederhananya figura. Jadi ada fotonya, di bawahnya ada deskripsi riwayat beliau, jasa terhadap pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, itu ditempelkan di depan pintu kelas. Oh, di depan pintu kelas. Ya, kan pintu itu dua ya. Yang satu tidak dibuka, yang satu itu ditempelkan di sana dengan deskripsinya. Paling tidak ketika masuk dia melihat dan sebagainya. Dan itu tokoh idolanya. Nah, pemanfaatannya itu bisa dijadikan tokoh itu bisa dijadikan yel-yelnya. Oh gitu. Iya, Diajar Dewantara. Inspirasiku. Diajar Dewantara, motivasi dan sebagainya. Jadi per kelas itu ya Pak? Berbeda-beda. Berbeda. Nah, makanya diklasifikasikan supaya berjenjang. Nah, kami itu mengklasifikasikan untuk kelas 7 itu tokoh pendidikan dan tokoh intelektual lokal. Tahu tidak? Daeng Sutikna. Nah, itu tokoh pendidikan kita sebetulnya. Nah, itu tokoh pendidikan kita, perannya apa dalam pendidikan? Itu kan yang pencipta angklung itu tokoh pendidikan gitu. Nah, untuk mengenalkan itu sosok, ternyata ada orang-orang hebat di lokal itu, Trisna Wardaya, Prof. Surya, misalnya gitu lah. Diperkenalkan itu. Jadi kalau di kelas 7 ada 8 tokoh lokal. Kelas 8 tokoh nasional, tokoh pendidikan dan tokoh intelektual nasional. Nah, kelas 9 tokoh internasional. Jadi ada klasifikasinya.
Sehingga ketika kan nanti digunakan dalam pembagian kelompok, tidak menggunakan kelompok 1, 2, tidak. Kelompok tokoh itu dengan yel-yelnya dan sebagainya. Mungkin di Kuningan baru di. Iya Bapak, saya baru dengar deh. Kuningan. Itu untuk di Indra ya. Iya di Indra. Sekarang yang di kurikulum sekarang disuruh luar biasa. Yang membedakan kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang itu salah satunya adalah kokurikuler. Yang dikemas dalam suatu kegiatan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar. Kami mengkaji jadi sebelum menentukan tema itu kan dimensi yang harus dibangun, dimensinya yang harus dibangun dulu. Ya jangan dulu ke tema, dimensinya dulu. Kebutuhan siswa itu apa di sana dimensinya itu. Dan dimensi itu bisa dikembangkan dari apa? Dari visi. Ya, dari visi sekolah, dari kebutuhan siswa. Dia tuh siswa itu butuhnya apa? Apakah beriman bertakwa? Setelah survei itu, survei kebutuhan siswa dalam spiritual, dalam sosial dan sebagainya. Itu ada data yang kami ambil untuk menentukan dimensi. Baru tema, menentukan tema. Ya, tema yang dibangun selama ini yang paling menonjol adalah kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan, satunya rekayasa teknologi. Nah, di kearifan lokal kami mengembangkan tema itu menjadi topik budaya pertanian lokal Mandiransan. Ternyata di Mandiransan itu seueur boleh. Boleh. Nah, itu lingkungan sumber dayanya ya. Dan itu kontekstual ada di lingkungan sekitar sekolah. Ya, sampai saat ini berlimpah. Tapi ketika ditanyakan kepada siswa, kalian tertarik tidak dengan boleh? Tidak. Tanya lagi, tertarik tidak? Kenapa tidak? Nah, kalau boleh itu tidak prospektif kan? Harganya murah. Orang tua saya jadi petani bolet, malam-malam harus ngaboyor harga ke rumah murah, capek ongkos, jadi tidak tertarik. Nah, bagi kami itu adalah prihatin kami. Kenapa prihatin? Kami yang mengelola lembaga pendidikan, pendidikan formal, sekolah, yang pendidikan itu, lembaga pendidikan itu salah satu fungsinya adalah mentransmisi, mengalihkan dari generasi sebelumnya ke generasi. Bayangkan kalau misalnya 10-20 tahun yang akan datang, generasinya tidak peduli terhadap boleh, terhadap ubi jalan yang menjadi ikonnya Mandiransan misalnya. Tentu akan punah. Akan punah kan? Betul. Jadi boleh ubi jalannya akan punah, fungsi lahannya nantinya tergantikan, bisa beralih atau bahkan juga punah gitu. Nah, mending kalau beralihnya pada budidaya yang lainnya. Tapi kalau misalnya beralih pada sesuatu yang tidak diinginkan, rugi juga kan. Maka kami sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tugasnya salah satu dengan transmisi budaya itu membuat proyek itu menjembatani permasalahan, jangan sampai antara masyarakat dengan potensi alamnya berpisah gitu. Maka diciptakanlah proyek dengan tema tadi kearifan lokal, topiknya pertanian lokal Mandiransan, dengan subtopiknya adalah eksibisiku. Eksibisi itu adalah eksplorasi hortikultura ubi jalar berbasis kuliner. Jadi tidak ke budidaya bolehnya, tapi kita mengambil di hilirnya. Jadi kulinernya, supaya tetap budidaya bolehnya itu tetap ada yang dibutuhkan gitu. Iya, luar biasa. Luar biasanya itu ternyata anak-anak kita itu
dari selama proses 16 kali pertemuan itu ada 14 produk. 14 produk yang nanti hasilnya akan di. Jadi PLIMA-nya berbasis aset ya Pak ya? Ya, basis dari lokal. Kemudian ada juga yang pengelolaan sampah, dengan strategi cenderamata antik. Apa tuh Pak? Cenderamata antik. Cenderamata antik. Cendera ya, jadi bukan, sebetulnya di kamus itu bukan cendera tapi cenderamata antik itu adalah cara sederhana, kan judulnya pengolahan sampah melalui strategi cenderamata antik. Jadi cenderamata antik itu cara sederhana membuat media tanam, kemudian maggot dan probiotik. Jadi, nah ini maksudnya. Ini. Oh, Bapak bikin bukunya. Jadi ini luar biasa. Saya mengatakan. Jadi selain ada konteks pembelajaran probiotik, pembelajaran yang menghasilkan produk-produk itu, ternyata ini bisa juga dari proses anak. Ini hasil anak ini. Hasil anak. Ya, ini probiotik. Ini dari P5. Kami melihat ada peluang bahwa di P5 itu ada portofolio, kan? Ada portofolio yang numpuk gitu. Saya berpikir itu bisa jadi buku. Bagaimana caranya, Pak? Ini kan portofolio itu data-data, ada foto, ada anak-anak. Buat jadi buku itu bisa. Jadi bukan ya, Pak? Bukan ini. Ini luar. Ini mungkin baru di sekolah kami. Ini buku yang sains, yang sifat sains. Kalau ini yang sastra ya. Itu dari P5 ternyata kita bisa menghasilkan literasi yang luar biasa. Yang kedua dari ekstrakurikuler barangkali ya, banyak. Yang ketiga dari budaya yang dari ekstrakurikuler itu salah satunya adalah program literasi berbasis Sakartu. Ini programnya. Jadi terintegrasi. Berbasis Sakartu itu bentuk singkatan juga. Berbasis itu bentuk elaborasi bakat minat siswa, disingkat berbasis. Sakartu, satu karya berbentuk buku. Satu karya berbentuk buku. Tapi karyanya karya kolektif. Jadi ini terdiri dari beberapa orang yang menyalurkan bakat minat. Memang tidak semua di P5 itu membuat buku, tapi yang berminat dan berbakat, nah kita salurkan. Ini luar biasa. Jadi ini ada kolaborasi juga ya, Pak ya? Jadi kita melihat peluang yang itu bisa. Insya Allah, keren sekali Bapak. Kemudian satu lagi ya. Yang keempat dari kurikulum sudah kan ya? Yang keempat budaya sekolah. Nah, budaya sekolah itu banyak. Di kami budaya sekolah itu untuk bentuk karakter kan. Gardu pagi ya. Gardu pagi. Ya, ada untuk mendukung gerbang berkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita mengintegrasikan dengan Yasinan dan Sabar Hati. Kemudian ada kegiatan tari diri, 3 aja ya, misalnya. Satu gardu pagi. Mengapa gardu pagi itu apa? Gardu pagi itu adalah gerakan siswa berwudu untuk pendidikan religi, singkat gardu pagi. Gardu pagi. Kenapa kami mengambil wudu? Kenapa tuh Pak? Ya, karena wudu itu dalam konteks pendidikan ya, itu bisa dilihat dari 6 perspektif. Ya. 1,
itu secara religi adalah ibadah. Iya. Ibadah kan? Betul. Jadi ada nuansa agamais religius nyambung dengan visi kita kan. Iya. Yang kedua, wudu ditinjau dari perspektif medis. Bersih kan? Iya. Visi kita bersih kan? Bersih. Sehat, ya. Nah, jadi bersih sehat. Yang ketiga, wudu itu ditinjau dari perspektif sosial budaya. Apa itu? Kita pernah COVID tahun 2019. Harus jaga Jarak. wudu itu adalah social distancing umat Islam. Jadi bukan berarti tidak boleh salaman, bukan. Salaman boleh. Salaman boleh. Artinya ketika anak punya wudu dari rumah, gitu ya, boleh tidak batal? Oh ya boleh. Boleh. Sih. Semakin banyak wudu, Semakin bagus ya. wah gitu maksudnya juga. Bersih lagi. Wudu lagi kan? Nah itu social distancing. Paling tidak orang yang muda wudu itu punya pengendalian. Iya. Kalau lagi berkelakar atau huruf gitu, oh punten kita wudu. Yang keempat, wudu itu ditinjau dari perspektif pendidikan. Ternyata ada satu kisah Imam Sarkozy, ya. Dia itu seorang ulama yang cerdas, yang hebat, dan tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi begitu batal, wudu lagi. Dia menjelaskan bahwa al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wal wudu'a nurun, wudu juga cahaya, sumber cahaya. Fastanibuhu ilman nurun bihi. Orang yang punya wudu itu akan dimudahkan dalam memperoleh ilmu. Luar biasa. Iya. Nah, saya berikan konsep itu kepada guru-guru. Bagaimana kalau bisa seperti itu? Kalau misalnya anak didik kita yang sedang mencari ilmu, mudah menyerap keilmuan dalam belajar, mempermudah tidak tugas guru? Iya dong kan. Iya. Jangan-jangan kita dulu banyak hambatan dalam belajar itu karena cara guru. Nah, itu dari konsep pendidikan ya. Cuma merasionalisasikan itu kan itu dalam bentuk keyakinan saja. Kita belum merasionalisasikan dalam bentuk ilmiahnya itu bagaimana gitu ya. Ternyata saya punya tadinya asumsi, tapi ternyata itu didukung oleh metode ilmiah yang sudah banyak sekarang di jurnal artikel bahwa wudu itu membersihkan apa? Anggota badan wudu kan tertentu. Nah, apa saja? Mulai dari tangan, ini kan, ini kaki, telinga, kaki dan sebagainya. Itu anggota-anggota wudu. Ya, anggota wudu. Ketika anggota wudu itu digunakan dengan cara berwudu yang baik. Ini kan misalnya, ini kan ada saraf-saraf yang bisa membantu saraf-saraf belajar. Ini kan saraf-saraf belajar ini. Telinga, ini. Jadi dalam konteks psikologi, neurologi dapat wudu itu. Dan terakhir, mengapa kami mengambil gerakan wudu itu karena perspektif filosofis. Tadi kelanjutan dari ini, apa filosofisnya? Kita kan berwudu itu menggunakan, membersihkan anggota badan untuk yang dibersihkan dalam wudu dari sunnah sampai wajib. Membersihkan anggota, membersihkan tangan. Filosofisnya apa? Tangan kita itu jangan digunakan untuk hal yang tidak baik, ya Pak ya. Mulut, hidung, mata, telinga. Masya Allah. Itulah yang digunakan. Jadi proses gardu pagi itu dari rumah, anak
sudah berwudu, siswa sudah berwudu dan sudah akad dengan orang tuanya. Orang tuanya mendoakan siswanya, siswa minta doa. Jadi anak yang dari rumah itu sudah berbekal wudu dan sudah berbekal doa dari orang tua. Datang ke sekolah disambut oleh kita, oleh guru. Kami juga manusia kan, jadi maksudnya manusiawi lah untuk melakukan artinya gini, kan Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan tidak mungkin tiap hari datang jam 6. Makanya kita memberikan solusi. Dalam 1 minggu itu kami minta 1 hari untuk datang lebih awal. Maka dibuat jadwal. Jadi 53 karyawan kami, warga guru dan tenaga itu dibagi 6. Yang setiap harinya harus ada yang dituakan. Senin misalnya pas sekolah gitu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan lain yang sudah datang lebih awal bisa bergabung. Kenapa program itu jalan selain tadi pemahamannya yang komprehensif? Karena apa? Kami challenge, kami tantang. Kalau Bapak Ibu ingin hidup berkah, datang pagi-pagi ke sekolah. Kenapa? Karena program Gardu Pagi itu digabungkan dengan budaya. Kalau di sekolah lain baru 5S, kami sudah 6S. Satunya apa tuh Pak? Satunya yang keenamnya adalah saling mendoakan. Jadi bayangkan kami punya siswa 818 mendoakan guru TU. Ketika salim itu ya? Enggak, bukan hanya salim. Iya. Jadi salim itu sudah jelas kan? Ya. Kami buat dalam banner yang besar model doa dari siswa untuk guru di ruang gerbang guru, model doa guru kepada siswa. Kalau tidak difasilitasi begitu lupa. Jadi yang tadi piket itu setiap hari tinggal anak-anak secara tidak langsung dia membaca dan berdoa. Dan suatu kali dalam suatu waktu dalam momen tertentu dicoba doanya apa untuk dari upacara dan sebagainya. Itu dikasih reward gitu. Jadi setiap hari ya Pak, setiap hari melihat kan. Ya, itu Gardu Pagi. Di samping yang lainnya banyak lah. Pasti banyak. Tapi berarti intinya program inovasi Bapak itu diimplementasikan di 4 kegiatan di sekolah. 4 kegiatan. Ya? Baik Bapak, ini berbicara tentang perjalanan inspiratif Bapak sebagai kepala sekolah SMP berprestasi. Ini apa nih Pak? Menurut Bapak prestasi terbesar Bapak di? Alhamdulillah. Justru saya membaginya prestasi itu dalam beberapa kategori. Satu, prestasi lembaga. Prestasi lembaga. Prestasi lembaga itu satu akreditasi kita A dengan nilai 94 kalau tidak salah sekian. Alhamdulillah. Dan itu sebetulnya kadang-kadang akreditasi itu dikecilkan gitu, ya, padahal tidak. Apapun apa namanya penilaiannya itu adalah penilaian yang sangat berharga begitu. Nanti itu menjadi prestasi kelembagaan. Sasarannya atau segmennya mungkin masyarakat tertentu. Meditasi apa itu? Yang kedua, selama 2 tahun terakhir ini kami mendapat predikat sekolah dengan kemajuan terbaik. Sehingga kami rewardnya diberi bantuan bos kinerja. Berkat kerja keras, kerja cerdas kami dan sebagainya. Yang ketiga, dari sisi personal
bukan sombong. Kepala sekolahnya berprestasi. Iya. Mohon maaf, kepala sekolahnya berprestasi. Gurunya berprestasi ketiga. Berprestasi juga. Iya. Siswanya kemarin di FTPI juga, jadi nanti mewakili Kabupaten Kuningan ke provinsi. Jadi iya. bagi kami luar biasa. Iya, gitu. iya, Jadi itu alhamdulillah. Iya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas mungkin. Iya. Kalau dikategorikan juga kerja tuntas kami menghasilkan prestasi yang dibanggakan. Iya. Baik Bapak, ini sebenarnya daftar pertanyaan itu masih banyak gitu ya Pak. Ya. Tapi dan obrolan dengan Bapak itu luar biasa sekali. Bapak banyak sekali insight gitu untuk saya pribadi yang dapatkan. Tapi mungkin berhubung dengan waktu yang terbatas, Bapak, mungkin nanti di lain kesempatan ya Bapak kita bisa berbincang-bincang kembali. Banyak sekali inspirasi dan motivasi untuk kita semua tentunya saja. Baik, mungkin ini Pak sebagai closing statement ya mungkin dari Bapak untuk kepada sesama kepala sekolah atau mungkin para insan pendidikan lah gitu, apa nih Pak pesan dan sarannya gitu. Ya. Bapak, saya teringat pada surat An-Najm ayat 39 sampai 41 kalau tidak salah. Saya tidak berbicara asbabun nuzul ya, tapi semangat dari ayat itu kira-kira bunyinya begini. Mohon maaf kalau salah. Wa laisalil insani illa masya. Jadi dan bahwasanya manusia itu memperoleh sesuatu illa masya, kecuali apa yang diusahakannya. Jadi tadi misalnya kesuksesan, ketidaksuksesan dan sebagainya itu bergantung dari usahanya. Tidak mungkin ada hasil yang luar biasa di prosesnya dengan yang biasa-biasa saja kan. Jadi bergantung dari usahanya. Ayat berikutnya wa anasayahu saufa yura, dan usahanya itu saufa yura akan diperlihatkan. Jadi usaha kita itu dalam membangun pendidikan di sekolahnya akan diperlihatkan dengan upaya-upaya kita tadi, dengan ilmu dan sebagainya. Bukan hanya diperlihatkan, ternyata ada summa yujahul jaza'aufa, kemudian diberi balasan dengan balasan yang sempurna. Jadi itu akan kontek dari maksimal ataupun tidak maksimal kan berarti hasilnya. Nah, kalau saya mengambil filosofis lain bahwa kesuksesan dalam mengelola sesuatu termasuk dalam bidang pendidikan juga dengan semangat yang tadi saya sebutkan, surat An-Najm itu ditambah dengan bahwa kesuksesan itu tidak lepas dari tangan kita kan, tangan dalam arti filosofis, upaya kita ya, yang tergambar dari 4 tangan, buah tangan itu apa? Kompetensi kita. Buah tangan kita itu bekal kita. Buah tangan. Yang kedua campur tangan. Campur tangan itu bagian dari membangun jaringan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kesuksesan itu ditopang dengan orang lain, dengan peserta didik dan sebagainya. Kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan itu pengakuan. Guru berprestasi, kepala berprestasi, ada pengakuan kan, dapat piagam. Dan garis tangan. Walaupun kita sudah berupaya dan maksimal, pada akhirnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi dimanapun kita berada, bertugas, khususnya dalam pengelolaan, di situ bumi dipijak,
di situ juga langit berkarya sesuai dengan kemampuan, tapi maksimal insya Allah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Masya Allah, tabarakallah, Bapak luar biasa sekali. Bapak terima kasih banyak sekali lagi. Semoga nanti ya Bapak ada kesempatan lain. Saya tunggu nih pokoknya ya. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya itu yang tadi saya ingat, jadi yang terakhir yang saya ingat buah tangan, campur tangan, tanda tangan, garis tangan. Ya, Bapak ini sebelum kita akhiri gitu ya sesi podcast kali ini, kita ucapin dulu ini Pak moto Disdikbud Kuningan ya. Tadi itu yang saya sering gaungkan di anak-anak kita. Ya, Disdikbud Kabupaten Kuningan. Gimana Pak? Pintar itu hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan. Ya. Pemirsa podcast Gerbang Mudiku Disdikbud Kabupaten Kuningan, mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya Kitri Dwi Handayani, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.